Saat mendengar kata gurita, kebanyakan orang mungkin hanya membayangkan hewan laut bertentakel yang suka bersembunyi di balik batu karang. Tapi kenyataannya, gurita adalah salah satu makhluk paling luar biasa yang pernah diciptakan alam. Bayangkan, hewan ini memiliki 3 jantung, 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara satu lagi mengalirkan darah ke seluruh tubuhnya. Bahkan, darahnya bukan berwarna merah seperti manusia, melainkan biru karena mengandung hemosianin, zat yang membantu mereka bertahan hidup di perairan yang minim oksigen. Yang lebih mengejutkan lagi, gurita adalah salah satu hewan paling cerdas di dunia. Mereka mampu memecahkan teka-teki, membuka tutup toples, menggunakan alat sederhana, bahkan mengingat solusi dari masalah yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Beberapa gurita di akuarium bahkan pernah ditemukan melarikan diri dari tangkinya sendiri hanya untuk menjelajahi tempat lain sebelum akhirnya kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, kecerdasan itu menyimpan sebuah ironi yang menyedihkan. Seekor gurita bisa menghabiskan hidupnya menjadi pemburu yang hebat, penyamar ulung, dan salah satu makhluk paling cerdas di lautan. Tapi pada akhirnya, seluruh perjalanan hidupnya hanya mengarah pada satu tujuan sederhana, yaitu melahirkan generasi berikutnya. Dan ketika saat itu tiba, kisah gurita berubah dari cerita tentang kecerdasan menjadi salah satu kisah pengorbanan paling tragis di seluruh dunia hewan. Karena ada satu fakta yang jarang diketahui banyak orang. Seekor ibu gurita rela mengorbankan segalanya demi anak-anaknya, bahkan jika harga yang harus dibayar adalah nyawanya sendiri. Setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai pemburu yang cerdas dan mandiri, tibalah momen paling penting dalam kehidupan seekor gurita betina. Momen ketika ia menjadi seorang ibu. Berbeda dengan banyak hewan lain yang melahirkan beberapa anak, seekor gurita bisa menghasilkan ribuan bahkan ratusan ribu telur dalam satu kali reproduksi, tergantung spesiesnya. Jumlah yang begitu banyak, seolah alam tahu bahwa perjalanan hidup anak-anak gurita tidak akan mudah. Namun yang menarik, setelah bertelur, sang ibu tidak pergi begitu saja. Ia akan mencari celah batu, gua kecil, atau sudut tersembunyi di dasar laut. Di tempat itulah, ribuan telur mungil digantung dengan hati-hati, seperti rangkaian mutiara yang berkilauan dalam kegelapan. Bagi gurita, tempat itu bukan sekedar sarang. Tempat itu akan menjadi seluruh hidupnya. Sejak hari pertama telur-telur itu diletakkan, hidup sang ibu berubah total. Tidak ada lagi berburu, tidak ada lagi menjelajahi lautan, tidak ada lagi kehidupan yang selama ini ia kenal. Semua energi, semua perhatian, dan semua waktunya kini hanya tertuju pada satu hal, menjaga anak-anaknya yang bahkan belum lahir. Dan yang lebih tragis, tanpa ia sadari, keputusan itu adalah awal dari akhir hidupnya. Karena saat sebagian besar makhluk hidup berkembang biak untuk melanjutkan hidup, gurita justru memasuki fase yang berbeda. Sebuah fase yang membuat tubuhnya perlahan mengorbankan dirinya sendiri demi generasi berikutnya. Ribuan telur itu memang menandai lahirnya kehidupan baru, tapi bagi sang ibu, mereka juga menandai dimulainya hitung mundur menuju kematian. Setelah telur-telur itu tersimpan aman di dalam sarang, tugas sang ibu sebenarnya baru saja dimulai. Karena ribuan telur yang menggantung di langit-langit itu sangat rapuh. Sedikit kotoran yang menempel bisa memicu jamur. Arus air yang terlalu lemah bisa membuat telur kekurangan oksigen, dan predator yang lapar bisa mengakhiri semuanya hanya dalam hitungan menit. Itulah sebabnya sang ibu tidak pernah benar-benar meninggalkan sarangnya. Hari demi hari, ia terus berjaga. Dengan tentakelnya yang lembut, ia membersihkan telur satu persatu dari debu dan parasit yang menempel. Lalu ia mengipasi mereka tanpa henti, menggunakan semburan air agar tetap mendapat pasokan oksigen yang cukup. Aktivitas itu terus berulang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, namun sang ibu tetap berada di tempat yang sama. Bayangkan, menjaga ribuan bayi yang belum lahir selama berbulan-bulan tanpa libur, tanpa istirahat, dan tanpa ada siapapun yang menggantikan tugasnya. Inilah yang dilakukan seekor ibu gurita. Bahkan, ketika predator mendekat, ia tidak lari. Ia akan menghadapi ancaman itu meskipun tubuhnya jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Karena baginya, keselamatan telur-telur itu jauh lebih penting daripada keselamatannya sendiri. Yang membuat kisah ini semakin menyentuh adalah satu fakta sederhana. Anak-anak yang ia jaga dengan penuh pengorbanan itu bahkan belum pernah melihat wajah ibunya. Mereka belum mengenalnya, mereka belum tahu siapa yang telah menghabiskan siang dan malam demi menjaga mereka tetap hidup.
Namun sang ibu tetap bertahan, tetap mengipasi, tetap membersihkan, dan tetap menjaga. Seolah seluruh hidupnya kini hanya memiliki satu tujuan, memastikan ribuan kehidupan kecil itu mendapat kesempatan untuk melihat dunia. Meski untuk mewujudkannya, ia harus perlahan kehilangan dirinya sendiri. Pada awalnya, pengorbanan itu tidak mungkin terlihat. Sang ibu masih menjaga telur-telur seperti biasa. Ia masih membersihkan mereka dengan telaten, masih mengipasi mereka tanpa henti. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Tapi ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang tidak terlihat oleh telur-telur yang ia jaga. Tubuhnya perlahan mulai menyerah. Karena selama berbulan-bulan menjaga sarang, sang ibu hampir tidak pernah pergi berburu. Bahkan ketika ikan kecil berenang di dekatnya, ia seringkali mengabaikannya. Naluri yang selama ini membuatnya bertahan hidup perlahan menghilang. Lalu suatu hari, ia benar-benar berhenti makan. Bukan karena tidak ada makanan, bukan karena ia tidak mampu berburu. Tubuhnya sendiri seolah memberi perintah untuk mengabaikan rasa lapar. Tubuh yang dulu lincah, kini mulai terlihat kurus dan lemah. Namun yang aneh, ia tetap tidak meninggalkan sarangnya. Ia tetap menjaga telur-telur itu seperti tidak ada yang terjadi. Bayangkan berada dalam kondisi kelaparan selama berminggu-minggu, tetapi tetap bekerja setiap hari tanpa henti. Itulah yang dialami seekor ibu gurita. Seolah-olah alam telah memprogram dirinya untuk menempatkan kebutuhan anak-anaknya jauh di atas kebutuhan dirinya sendiri. Dan disinilah kisahnya mulai berubah menjadi tragis. Karena kelaparan yang dialaminya bukan sekedar efek samping dari menjaga telur. Ini adalah bagian dari proses yang jauh lebih mengerikan. Sebuah proses biologis yang perlahan mengubah tubuh sang ibu menjadi mesin pengorbanan. Ia belum menyadarinya, tetapi setiap hari yang berlalu bukan hanya mendekatkannya pada kelahiran anak-anaknya, melainkan juga mendekatkannya pada kematiannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, kondisi fisiknya semakin memburuk. Kulitnya yang dulu halus mulai rusak, warna tubuhnya menjadi kusam, gerakannya yang dulu cepat dan presisi kini terlihat lambat dan tidak teratur. Namun yang paling membuat para ilmuwan terkejut adalah perilakunya. Beberapa ibu gurita yang sedang menjaga telur diketahui mulai menunjukkan tanda-tanda menyakiti diri sendiri. Ada yang menggigit ujung tentakelnya sendiri, ada yang mencabik bagian tubuhnya, bahkan ada yang tampak kehilangan kendali atas perilakunya. Bayangkan, makhluk yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan, kini perlahan berubah menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Dan semua itu terjadi saat ia masih setia menjaga telur-telurnya. Para ilmuwan akhirnya menemukan bahwa perubahan ini bukan kebetulan. Setelah bertelur, tubuh gurita mengalami perubahan hormon yang ekstrim. Sebuah kelenjar di dekat otaknya mulai mengirimkan sinyal yang mengubah seluruh sistem tubuhnya. Seolah-olah sebuah jam biologis telah diaktifkan. Jam yang tidak bisa dihentikan, jam yang menghitung mundur menuju akhir hidupnya. Yang membuat kisah ini terasa begitu tragis adalah kenyataan bahwa sang ibu sebenarnya masih bisa bertahan hidup jika proses itu tidak terjadi. Ia masih mampu bergerak, masih mampu berburu, masih mampu menjalani hidupnya. Tetapi alam telah memilih jalan yang berbeda. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, tubuhnya terus runtuh dari dalam. Namun bahkan dalam kondisi seperti itu, ia tetap tidak meninggalkan sarangnya. Karena bagi seekor ibu gurita, hidupnya sendiri sudah tidak lagi menjadi prioritas. Yang penting hanyalah satu hal, anak-anaknya harus selamat. Meski untuk mewujudkan itu, tubuhnya harus hancur terlebih dahulu. Berbulan-bulan telah berlalu, sang ibu kini hampir tidak menyerupai dirinya yang dulu. Namun ia tetap bertahan, karena ada satu momen yang terus ia tunggu. Hari ketika telur-telur itu akhirnya menetas. Dan suatu hari, momen itu pun tiba. Satu persatu telur mulai terbuka. Dari dalamnya muncul makhluk-makhluk kecil yang bentuknya sudah menyerupai gurita dewasa. Hanya saja, ukurannya sangat mungil. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, perjuangan sang ibu membuahkan hasil. Anak-anak yang selama ini ia jaga akhirnya melihat dunia. Mereka mulai bergerak mengikuti arus laut, meninggalkan sarang, dan memulai perjalanan hidup mereka sendiri. Ini seharusnya menjadi akhir yang bahagia, momen ketika seorang ibu bisa melihat hasil dari seluruh pengorbanannya. Tetapi alam memiliki rencana yang berbeda. Saat anak-anaknya lahir, tubuh sang ibu sudah berada di ambang kehancuran.
Ia telah memenangkan pertarungan untuk menyelamatkan anak-anaknya, tapi ia kehilangan pertarungan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam banyak kasus, hanya beberapa hari setelah telur menetas, sang ibu akan mati. Tidak ada perayaan, tidak ada perpisahan, tidak ada kesempatan untuk melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. Ia hanya menyaksikan mereka pergi ke lautan yang luas, lalu perlahan menghilang. Dan mungkin inilah bagian paling menyedihkan dari kisah seekor ibu gurita. Ia mengorbankan seluruh hidupnya demi sebuah momen yang hanya berlangsung sesaat. Momen yang pada akhirnya menjadi alasan mengapa ia tidak akan pernah hidup lebih lama lagi. Di dunia manusia, seorang anak biasanya tumbuh dengan mengenal sosok ibunya, mendengar suaranya, merasakan perlindungannya, dan belajar banyak hal dari dirinya. Tapi kehidupan anak gurita dimulai dengan cara yang jauh berbeda. Begitu menetas, mereka langsung menghadapi dunia sendirian. Tidak ada pelukan, tidak ada perlindungan, tidak ada sosok ibu yang mengajari mereka cara bertahan hidup. Ribuan bayi gurita yang baru lahir itu perlahan terbawa arus laut, menyebar ke berbagai penjuru lautan yang luas dan penuh bahaya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ada seseorang yang telah mengorbankan segalanya demi mereka. Dan mereka tidak akan pernah tahu bahwa saat mereka mulai menjalani hidup, ibu mereka sedang menjalani detik-detik terakhirnya. Yang lebih tragis lagi, sebagian besar bayi gurita tidak akan berhasil mencapai usia dewasa. Predator mengintai di mana-mana, ikan, burung laut, hingga makhluk laut yang lebih besar menjadikan mereka mangsa yang mudah. Dari ribuan bayi yang lahir, hanya sebagian kecil yang akan bertahan hidup cukup lama untuk tumbuh dewasa. Namun bagi alam, itu sudah cukup. Karena satu atau dua yang berhasil bertahan dapat melanjutkan siklus kehidupan berikutnya. Dan mungkin di antara ribuan bayi itu, ada satu gurita kecil yang kelak akan tumbuh menjadi makhluk cerdas seperti ibunya. Sebuah siklus yang telah berlangsung selama jutaan tahun, siklus yang kejam. Namun di saat yang sama juga menunjukkan salah satu bentuk kasih sayang paling luar biasa yang pernah ada di dunia hewan. Karena pada akhirnya, anak-anak gurita mungkin tidak pernah mengenal ibunya, tetapi mereka hidup justru karena pengorbanan ibunya. Setelah mendengar kisah seekor ibu gurita yang rela kelaparan, tubuhnya hancur perlahan, lalu mati setelah anak-anaknya lahir, muncul satu pertanyaan besar. Kenapa alam menciptakan sistem yang terdengar begitu kejam? Bukankah akan lebih baik jika sang ibu tetap hidup dan membesarkan anak-anaknya? Pertanyaan ini telah lama membuat para ilmuwan penasaran, dan jawabannya membawa kita pada satu kenyataan yang mungkin sulit diterima. Evolusi tidak peduli pada kebahagiaan. Evolusi hanya peduli pada satu hal, yaitu kelangsungan hidup spesies. Bagi seekor gurita, peluang hidup anak-anaknya justru bisa lebih besar ketika sang ibu menghabiskan seluruh energinya untuk menjaga telur sampai menetas. Jika ia meninggalkan sarang terlalu lama untuk berburu, predator bisa datang dan memakan ribuan telur dalam sekejap. Seluruh generasi berikutnya bisa hilang begitu saja. Karena itu, alam memilih strategi yang ekstrim. Lebih baik satu induk mati daripada ribuan calon keturunannya gagal lahir. Tapi ada alasan lain yang bahkan lebih mengejutkan. Gurita adalah hewan yang terkenal oportunis. Jika sangat lapar, mereka bahkan bisa memangsa sesama gurita. Beberapa ilmuwan menduga bahwa kematian induk setelah reproduksi juga membantu mencegah kemungkinan anak-anaknya menjadi korban dari induknya. Terdengar kejam, namun bagi evolusi, yang penting bukanlah siapa yang bertahan hidup hari ini. Yang penting adalah apakah gen-gen itu berhasil diteruskan ke generasi berikutnya. Dan dalam jutaan tahun perjalanan evolusi, strategi ini ternyata berhasil. Yang membuat kisah ini begitu menyentuh adalah kenyataan bahwa pengorbanannya tidak pernah dibalas. Anak-anaknya tidak akan tumbuh besar di sisinya. Mereka tidak akan mengenangnya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa kehidupan yang mereka miliki dibayar dengan kematian. Namun mungkin disitulah letak keindahan sekaligus kesedihan dari kisah ini. Karena pengorbanan terbesar seringkali bukanlah pengorbanan yang dapat pujian, melainkan pengorbanan yang dilakukan tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan. Seekor ibu gurita tidak pernah meminta anak-anaknya untuk mengingatnya. Ia hanya memastikan mereka punya kesempatan untuk hidup. Dan setelah tugas itu selesai, ia pergi diam-diam, meninggalkan lautan yang sama yang telah menjadi rumahnya sepanjang hidup. Jadi lain kali ketika seseorang berkata bahwa alam hanya tentang hukum rimba dan siapa yang paling kuat akan bertahan, ingatlah bahwa jauh di dasar laut ada kisah yang berbeda. Kisah tentang cinta, kisah tentang pengorbanan,
dan kisah tentang seekor ibu yang rela kehilangan segalanya demi anak-anaknya. Mungkin karena itulah, di antara semua kisah pengasuhan di dunia hewan, tidak berlebihan jika kita menyebut gurita sebagai salah satu ibu paling tragis sekaligus paling luar biasa yang pernah diciptakan oleh alam.